Halo Sobat ICC, selamat datang di Devotion Gereja ICC. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai satu tokoh Alkitab, yaitu bernama Abraham. Cerita tentang Abraham sudah sering kita dengar, bahkan mungkin pada saat sekolah minggu kita sudah mendengar cerita tentang Abraham. Tapi saya ingin kita mengulang kembali, mengingat bagaimana Abraham bisa disebut sebagai bapa orang beriman. Dan saya percaya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk memulainya, mari kita baca di Kejadian 12 ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Firman Tuhan berkata untuk Abraham pergi dari negerinya. Mungkin pada saat itu Abraham belum mengetahui seperti apa kondisi di tempat yang akan dia tuju, apa yang akan dia lakukan di sana. Mungkin sempat muncul keraguan-raguan pada Abraham, tetapi perintah Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga memberikan janjinya, janji bahwa membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, Abraham menjadi berkat buat banyak orang, dan juga ada janji penyertaan Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi Abraham dari orang-orang yang akan mengutuk dia. Setelah itu, Abraham pun pergi dan menuruti perintah Tuhan. Diperlukan keberanian yang besar bagi Abraham untuk bisa meninggalkan kenyamanan yang sudah dia alami di negeri itu. Usianya juga sudah tidak muda lagi, sudah 75 tahun. Minimal sudah separuh hidupnya dia habiskan di negeri itu. Tapi seperti kita tahu, Abraham taat dan percaya penuh kepada perintah Tuhan dan ia melakukannya. Setelah itu, Tuhan juga berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan melalui istrinya Sarah. Pada saat Tuhan memberikan janji itu, Abraham berumur 99 tahun dan Sarah pun telah berusia 90 tahun. Bagi kita manusia, sulit rasanya untuk bisa percaya bahwa Abraham dan Sarah bisa memiliki anak melalui Sarah yang sudah berusia 90 tahun. Kita baca di Kejadian 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bisa kita lihat respon awal Abraham pun, ia tertunduk dan tertawa. Mengapa ia tertawa? Ya mungkin karena dia juga ragu akan janji Tuhan. Sarah telah berusia 90 tahun. Tapi sekali lagi perintah Tuhan itu disertai dengan janji bahwa Tuhan memberikan janji yang spesifik, bahkan sampai menamainya dia Ishak, dan perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Seperti kita tahu di Kejadian 21 ayat 5 pun berkata, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Abraham tetap percaya penuh kepada perintah Tuhan. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ, Tuhan pun menguji iman Abraham kembali. Dan menurut saya
ujian ini adalah yang paling berat untuk Abraham. Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, anak yang tunggal, sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu saya melihat film yang berjudul His Only Son. Di film ini digambarkan dengan jelas bagaimana perjalanan Abraham dan dua bujangnya bersama Ishak untuk pergi ke tanah Moria. Tanah Moria adalah tanah yang ditunjukkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Jaraknya adalah 3 hari perjalanan. Mungkin ini adalah 3 hari terlama dalam hidup Abraham. Sepanjang perjalanan dia bergumul. Dia meminta Tuhan untuk membebaskan Ishak dari korban persembahan kepada Tuhan. Juga di sepanjang perjalanan ada tentara yang mengganggu pikiran Abraham, bercabang, ingin keluar dari situasi yang dihadapinya. Tetapi Abraham pun menuruti perintah Tuhan, membawa Ishak ke atas gunung. Dan pada saat Abraham hendak menyembelih Ishak, pada saat itu malaikat menyelamatkan Ishak. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara, di sini iman Abraham telah teruji. Tuhan tahu bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Allah. Tuhan pun menyediakan domba sebagai pengganti korban bakaran kepada Tuhan. Setelah kita mendengar kisah ini, kita dapat mempelajari bagaimana cara Tuhan bekerja. Setelah Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan menyertai dengan janjinya, penyertaannya, janji berkat, janji perlindungan. Tugas kita adalah menjalani setiap perintahnya dengan percaya penuh kepada Tuhan. Nah, bagaimana saudara dengan respon kita saat kita mendengar perintah Tuhan? Apakah kita langsung menurutinya? Ataukah kita sempat merasa ragu? Kalau kita lihat, Sarah pun ragu saat mendengarkan bahwa ia akan memiliki anak di usianya yang telah lanjut. Di Kejadian 18 ayat 12-15, "Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui saat Sarah tertawa dalam hatinya. Jadi saat kita ragu, kita bimbang, itu Tuhan tahu. Sebagai manusia kita memang terbatas, tetapi kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan telah berfirman, maka Ia akan menepatinya. Ada satu poin penting yang ingin saya tekankan, yaitu di balik setiap perintah Tuhan, di situ juga ada janji yang akan menyertai kita. Dalam kehidupan kita saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Apakah Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita keluar dari zona nyaman seperti pada saat Abraham diminta meninggalkan negerinya? Ataukah kita menerima janji yang terlihat mustahil mengingat kondisinya berkebalikan dengan apa yang kita alami sekarang? Atau Tuhan menguji kita untuk menyerahkan apa yang kita miliki, yang kita paling hargai saat ini? Apakah kita lebih takut kehilangan apa yang kita miliki, atau kita lebih takut kepada perintah firman Tuhan? Jadi, apapun kondisi kita saat ini, mari kita percaya janji Tuhan menanti apabila kita taat dan menuruti perintahnya. Percaya penuh kepada Tuhan,
serahkan apa yang tidak bisa kita lakukan hanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sama yang menolong Abraham adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah sekarang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan percaya penuh akan firman-Mu. Tuntun kami untuk selalu taat dan menjalaninya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devotion kita kali ini. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.